Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Di sini saya, Pak Dr. Albana, akan menjelaskan materi mengenai virtualisasi pada sistem operasi. Sebelumnya, saya merupakan anggota tim dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvia Indah Maharani. Selanjutnya itu saya sendiri yaitu Pak Dr. Albana. Yang ketiga itu Yoga Saputra dan yang terakhir itu Alfairis Prianto. Materi yang akan dibawakan pada hari ini yaitu pertama tipe-tipe virtualisasi, yang kedua arsitektur virtualisasi, yang ketiga virtualisasi di sistem operasi, yang keempat instalasi dan konfigurasi mesin virtual, yang kelima optimasi kinerja mesin virtual, dan yang terakhir itu penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengolah sistem operasi. Kita bahas materi yang pertama yaitu tipe-tipe virtualisasi. Virtualisasi itu merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan pemisahan sumber daya fisik menjadi beberapa lingkungan virtual. Terdapat beberapa jenis tipe virtualisasi yang umum digunakan. Ada 4, yaitu pertama virtualisasi hardware. Di virtualisasi hardware ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di atas satu perangkat keras fisik dengan menggunakan hypervisor. Contohnya itu VMware SC dan Microsoft Hyper-V. Yang kedua itu virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan ini memisahkan sumber daya jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Contohnya itu VLAN atau Virtual Local Area Network, VPN, Virtual Private. Yang ketiga yaitu virtualisasi sistem operasi. Di sini, di dalam virtualisasi sistem operasi, ini mengizinkan beberapa lingkungan pengguna seperti user environment berjalan di atas satu kernel atau operating system. Contoh itu Docker atau LX, dan LXC atau Linux Container. Dan terakhir itu virtualisasi penyimpanan. Di dalam virtualisasi penyimpanan ini, dia menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu unit logis, atau yaitu SAN atau Storage Area Network, NAS atau Network Attached Storage. Selanjutnya itu merupakan arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi ini umumnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu hypervisor dan guest operating system. Pada hypervisor, perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan mengelola dan mengalokasikan sumber daya hardware ke mesin virtual. Ada dua jenis hypervisor. Yang pertama itu tipe 1, yang biasa dinamakan bare metal. Di bare metal ini beroperasi langsung dari hardware tanpa sistem operasi host. Contohnya itu VMware XC dan Microsoft Hyper-V. Dan yang kedua itu type 2 atau tipe 2 yaitu hosted. Ini beroperasi di atas sistem operasi host, contohnya itu VMware Workstation dan Oracle VirtualBox. Arsitektur yang kedua yaitu Guest Operating System. Di Guest Operating System ini, sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual yang dikelola oleh hypervisor sendiri. Selanjutnya itu virtualisasi di sistem operasi. Virtualisasi dalam sistem operasi merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa lingkungan sistem operasi secara bersamaan. Terdapat beberapa jenis virtualisasi. Yang pertama itu virtualisasi penuh atau full virtualization. Dalam virtualisasi penuh ini menggunakan hypervisor untuk sepenuhnya mengisolasi sistem operasi tamu dari perangkat keras fisik, memungkinkan beberapa OS berjalan secara independen. Yang kedua itu para virtualisasi. Di sini memungkinkan operating system tamu berinteraksi dengan hypervisor melalui driver khusus, meningkatkan kinerja dibandingkan dengan virtualisasi. Dan yang terakhir itu virtualisasi berbasis hypervisor. Hypervisor mengelola beberapa mesin virtual atau VM pada satu host fisik, memastikan setiap VM atau mesin virtual atau virtual machine mendapatkan sumber daya yang dialokasikan. Materi selanjutnya itu keuntungan virtualisasi. Terdapat beberapa keuntungan dalam mencoba dalam virtualisasi. Yang pertama itu efisiensi sumber daya. Di sini memungkinkan beberapa VM atau virtual machine berjalan pada satu perangkat keras fisik, mengoptimalkan penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan. Yang kedua itu isolasi dan keamanan. Setiap VM atau virtual machine terisolasi sehingga masalah pada satu VM virtual machine tidak mempengaruhi yang lainnya. Dan yang terakhir itu skalabilitas. Ini memudahkan penambahan atau pengurangan VM sesuai kebutuhan tanpa memerlukan perangkat bersama. Selanjutnya itu implementasi virtualisasi. Beberapa platform yang umum digunakan untuk virtualisasi ini meliputi Proxmox VA,
platform virtualisasi open source yang menggabungkan KVM dan OpenVZ, memungkinkan pengajaman VM atau virtual machine yang efisien. Yang kedua itu VMware XC. Ini merupakan hypervisor tipe 1 yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang menawarkan kinerja tinggi dan fitur manajemen yang kaya untuk lingkungan virtual. Dan yang terakhir itu Docker. Docker ini merupakan salah satu platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam wadah terisolasi, sehingga dapat meningkatkan portabilitas dan konsistensi di berbagai lingkungan. Materi selanjutnya itu instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Yang yang kami contohkan di sini yaitu WSL atau Windows Subsystem for Linux. Di sini persyaratan sistem yang paling awal di dalam menginstal atau melakukan konfigurasi pada mesin virtual WSL. Ini pertama itu persyaratan itu Windows 10 versi 2004 ke atas. Ini dibuild pada tahun 1941 atau yang lebih tinggi. Yang kedua itu Windows 11 dan yang terakhir itu prosesor 64 bit dengan virtualisasi yang diaktifkan di BIOS atau UEFI. Cara instalasinya itu paling mudah. Yang pertama itu di dalam Windows, ini kita membuka PowerShell atau Command Prompt dengan menggunakan Windows plus R sebagai administrator dan jalankan WSL install. Selanjutnya itu kita akan mengatur biasanya WSL itu terbagi menjadi dua, yaitu WSL 1 dan WSL 2. Di sini kita dapat mengatur WSL 2 sebagai default jika belum diatur secara default. Yang dengan cara WSL min set min default min version 2. Selanjutnya itu menginstal distribusi Linux lainnya. Ini dapat distribusi Linux-nya itu kita bisa lihat dengan cara WSL min list min online. Biasanya selain Debian ada juga Ubuntu. Di sini kita bisa menginstal WSL min install min Debian. Dan yang ketiga itu mengatur sumber daya di dalam WSL. Pertama itu buat file .wsl config di folder user Windows, user your username. Di sini username dari Windows yang telah terinstall slash .wsl config atau file WSL config-nya. Di sini kita membuat WSL 2 dengan memori 4 GB, prosesornya 2 dan swap 22 GB. Selanjutnya itu integrasi dengan Visual Studio Code. Di sini kita menggunakan install ekstensi remote min WSL. Selanjutnya yang terakhir yang itu membuka folder WSL dari VS Code dengan file open folder in WSL. Di sini kita dapat mengakses file yang tadi diintegrasikan dengan Visual Studio Code ini menggunakan /mnt/c. Selanjutnya file WSL ini dapat diakses dari Windows Explorer //wsl/ubuntu dari beberapa yang telah disebutkan sebelumnya merupakan distribusi Linux. Nah, jadi itu manajemen WSL. Di sini kita membuat file .wsl /wsl.config di folder user Windows. Di sini kita dapat mengecek status WSL dengan cara WSL minit status. Lalu kita mematikan distribusi dengan cara WSL shutdown dan mematikan distribusi tertentu yang kita install sebelumnya yaitu WSL -tu. Di sini pertama itu performanya, simpan file proyek di file sistem WSL untuk performa yang lebih baik. Untuk mendapatkan performa yang lebih baik di WSL, langkah-langkahnya ini yang pertama yang tadi dijelaskan sebelumnya itu pertama simpan file proyek di file sistem WSL untuk performa yang lebih baik. Hindari menjalankan aplikasi GUI berat dan gunakan pad WSL natif daripada pad Windows. Dari segi keamanan, selalu update sistem secara berkala, jaga kerahasiaan password root, dan gunakan firewall Windows untuk mengontrol akses jaringan. Dan yang terakhir itu kita melakukan backup dengan cara WSL min export Ubuntu, Ubuntu min backup.tar. Di sini kita dapat melakukan backup. Nah, selanjutnya setelah backup kita dapat melakukan restore dari hasil backup yang tadi WSL min export Ubuntu new lalu ke path yang akan ditentukan. Selanjutnya itu optimasi kinerja mesin virtual. Beberapa teknik untuk mengoptimalkan kinerja mesin virtual ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama kita dapat melakukan pengaturan sumber daya.
Di sini kita dapat mengalokasikan CPU dan RAM dengan bijak untuk setiap mesin virtual agar tidak terjadi bottleneck. Selanjutnya itu penggunaan SSD yang lebih disarankan. Menggunakan solid state drive untuk penyimpanan dapat meningkatkan kecepatan akses data daripada penggunaan selain dari SSD atau HDD. Yang ketiga itu snapshot dan backup. Di sini gunakan snapshot untuk menyimpan keadaan mesin virtual sebelum perubahan besar dilakukan. Dalam hal ini didapat dilakukan untuk memulihkan jika terjadi masalah. Yang terakhir itu monitoring kinerja. Di sini kita dapat menggunakan alat monitoring untuk memantau penggunaan sumber daya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Di sini terakhir melakukan penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Di sini efektivitas uji coba dalam sistem operasi. Virtualisasi ini memungkinkan lingkungan yang aman dan terverifikasi untuk melakukan uji coba sistem operasi baru atau pembaruan perangkat lunak tanpa mengganggu sistem utama. Misalnya, media berbasis simulasi dapat digunakan untuk melatih instalasi sistem operasi dalam keterbatasan infrastruktur komputer. Dan yang kedua itu pengelolaan yang lebih efisien. Dalam penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengolah sistem operasi, pengelolaannya ini lebih efisien karena dengan virtualisasi, administrator atau sistem admin dapat dengan mudah mengolah beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras fisik. Hal ini meningkatkan efisiensi sumber daya dan fleksibilitas pengelolaan, sebagaimana diuraikan dalam pengembangan sistem berbasis virtual untuk efisiensi dan pengelolaan terpusat. Menurut Ratmini pada tahun 2014. Selanjutnya itu ada fleksibilitas untuk lingkungan pengujian. Virtualisasi ini memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai lingkungan pengujian secara cepat. Hal ini mendukung pengembangan perangkat lunak dan pembelajaran berbasis teknologi seperti yang ditemukan pada penelitian Mahardika et al. Pada tahun 2015 yang meneliti multimedia berbasis interaktif. Selanjutnya itu ada simulasi untuk pelatihan dan edukasi. Simulasi berbasis virtualisasi ini seperti pengembangan media pembelajaran berbasis iSpearing memfasilitasi pelatihan tentang sistem operasi dan teknologi terkait secara interaktif dan praktis. Menurut Rahma pada tahun 2017. Sehingga virtualisasi ini merupakan sebuah alat yang sangat bermanfaat dalam uji coba dan pengelolaan sistem operasi, baik untuk efisiensi sumber daya, fleksibilitas pengujian, maupun edukasi. Dengan virtualisasi ini, sistem dapat diuji dan dikelola dengan lebih aman, cepat, dan efisien. Selanjutnya itu merupakan uh, pembelajaran mengenai konfigurasi virtualisasi. Salah satunya ini saya menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Sebelumnya, WSL ini atau Windows Subsystem for Linux ini merupakan salah satu fitur yang memungkinkan pengguna Windows untuk menjalankan distribusi Linux secara langsung di dalam Windows tanpa memerlukan dual boot atau mesin virtual seperti VirtualBox. Dengan WSL ini, pengguna dapat menjalankan perintah Linux dan menggunakan alat-alat pengembangan Linux secara langsung dari dalam sistem operasi Windows tanpa perlu membuka mesin virtual lainnya seperti VirtualBox. WSL ini sendiri terbagi menjadi dua versi. Yang pertama itu WSL 1. Di sini menggunakan lapisan kompatibilitas untuk menjalankan alat Linux di Windows secara lebih ringan, namun dengan keterbatasan kinerja dan kompatibilitas sistem Linux. Dan yang versi yang kedua yaitu WSL versi 2. Di sini peningkatan dari WSL 1 yang menggunakan kernel Linux asli dan berjalan di virtualisasi ringan atau Hyper-V. Ini menawarkan kinerja lebih baik daripada WSL yang versi pertama, kompatibilitas yang lebih tinggi dengan aplikasi Linux, dan dukungan sistem file yang lebih cepat. Virtualisasi dalam konteks WSL ini berarti menjalankan sistem operasi Linux di dalam lingkungan yang terisolasi di dalam Windows. Untuk WSL 2 atau WSL versi 2 ini, virtualisasi dilakukan dengan menggunakan kernel Linux asli yang berjalan di atas Hyper-V. Ini memungkinkan akses langsung ke fitur Linux seperti file system, aplikasi, dan alat pengembangan lainnya. Di sini terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan WSL di Windows. Yang pertama itu tidak perlu mesin virtual penuh, contohnya seperti mesin VirtualBox. Dengan WSL ini, kita tidak perlu menggunakan dan menjalankan mesin virtual yang lebih berat dan memerlukan banyak sumber daya. Dengan WSL ini, kita dapat menghemat dan mengefisiensi sumber daya yang ada. Selanjutnya itu kinerja yang lebih baik. Salah satunya itu versi WSL 2 ini menggunakan kernel Linux yang nyata yang memberikan
kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan OSL 1. Aplikasi Linux, baik itu service atau aplikasi pengembangan, ini dapat berjalan dengan lancar tanpa dan lebih cepat di OSL 2 dibandingkan dengan OSL 1. Yang ketiga itu integrasi yang lancar antara Linux dan Windows. Di sini kita dapat mengakses file Windows dari sistem Linux dan sebaliknya. Jadi kita bisa mengakses file Linux di sistem Windows dan juga kita dapat mengakses file Windows di sistem Linux. Dan dengan demikian, kita bisa bekerja dengan file dan alat pengembangan dari kedua sistem operasi secara bersamaan tanpa ada gangguan. Yang keempat itu penggunaan alat pengembangan Linux di Windows. Di sini banyak sekali alat pengembangan seperti Docker, Node.js, Python, Ruby, dan alat CLI lainnya yang lebih sering digunakan di Linux. Dan yang terakhir itu fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Nah, yang kita lakukan pada setup WSL di CLI Windows PowerShell, yang pertama itu kita menginstal salah satu salah satu distribusi Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Jadi perintahnya itu WSL min install min d Ubuntu. Di sini digunakan untuk menginstal distribusi Linux Ubuntu pada Windows Subsystem for Linux atau WSL. Dengan menjalankan perintah ini, pengguna dapat dengan cepat mengatur lingkungan Linux dalam sistem operasi. Di sini terdapat gambar. Di sini WSL min install min d Ubuntu. Di sini ditampilkan Ubuntu is already installed. Di sini diartikan bahwa Ubuntu sudah terpasang di sistem WSL kita. Artinya distribusi Ubuntu sudah sebelumnya terpasang di mesin Windows kita. Yang kedua itu launching Ubuntu. Jadi di sini em, dilakukan sebuah instalasi. Di sini dikatakan instalasi this may take a few minutes. Di sini diartikan instalasi dari Ubuntu atau WSL dan distribusi Ubuntu ini sedang dikerjakan. Pertama itu ketika sudah meng-create default Unix user account, kita diminta untuk meng-enter nama username. Di sini saya mengetikkan nama saya sendiri, Farel, dan new password sampai tahap di mana this message is sound once a day. Jadi em, akan nampil welcome to Ubuntu versinya keberapa dan LTS-nya berapa. Nah, yang kedua itu kita akan setup default version. Di sini tadi dijelaskan sebelumnya version Ubuntu version dari WSL itu ada dua, yaitu versi 1 dan versi 2. Di sini kita akan men-set default version 2 yang telah diperbarui dari WSL yang pertama tadi. Di sini dengan cara WSL min set min default min version 2. Perintah WSL ini digunakan untuk mengatur WSL atau Windows Subsystem for Linux agar menggunakan versi 2 secara default. Dengan menjalankan perintah ini, setiap kali pengguna menginstal distribusi Linux baru melalui WSL, distribusi tersebut akan secara otomatis menggunakan WSL 2 yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan WSL versi yang pertama. Selanjutnya itu em, setelah melakukan konfigurasi atau instalasi yang telah selesai sebelumnya, di sini kita tinggal dengan mudah menggunakan Linux di sistem operasi Windows kita dengan cara mengetikkan perintah command menggunakan WS. Jadi di sini akan muncul em, beberapa versi Ubuntu yang telah kita download sebelumnya, itu versi 22.04.3, dan akan menampilkan username yang telah di create atau dibuat sebelumnya. Di sini perintah WSL ini digunakan untuk mengelola Windows Subsystem for Linux di sistem operasi Windows. Ini memungkinkan untuk menjalankan distribusi Linux secara langsung di Windows tanpa memerlukan mesin virtual atau dual boot. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat mengakses berbagai fungsi dan fitur terkait dengan WSL seperti menginstal distribusi Linux, mengatur versi WSL, dan menjalankan aplikasi Linux di sistem operasi Windows. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pun kesalahan materi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.